Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini disiapkan dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 kita akan membaca ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang demikian dituliskan bagi kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lalu kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bahan PA pada malam hari ini sudah disiapkan dan di sini saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Tema liturgis GKJW terkait dengan masa raya Paskah yaitu ikut dikau saja Tuhan. Sedangkan tema PA kita malam hari ini adalah ibadah yang sungguh, wujud kesetiaan mengikut Tuhan. Setiap kita tentunya punya banyak alasan dan tujuan ketika pergi ibadah ke gereja. Ada yang pergi beribadah dengan dasar rutinitas. Yo umume wong Kristen lek minggu nang gereja, nek rebo ya reboan atau ibadah IRT atau ibadah wilayah atau ibadah rayon, supaya tidak diarani kristal Kristen pas Natal gitu. Setor wajah kepada juru selamat yang baru lahir gitu nang gerejane setahun bisa. Atau dengan tadi kata lain bahwa orang Kristen itu ya kalau minggu waktunya ke gereja. Ada juga yang punya tujuan ke gereja itu supaya dapat jodoh yang seiman.
Podo-podo Kristene bojone ngoten nggih. Dilalai nang gereja ki yo mek tinggi rutinitas gitu. Tapi ada juga yang ke gereja saking enaknya khotbah Pak Pendito, Bu Pendito begitu atau Bu Vikarnya, Pak Vikarnya ke gereja itu dalam rangka mendengarkan suara yang merdu supaya koyok diuru-uru. Dadi turune angler. Mulai dari datang itu panggilan, potong dan salam, silakan duduk, lalu hilang sampai berkat, terus moro-moro nopo berkat gitu. Tentu ada banyak sekali tujuan kenapa kita harus pergi beribadah ke gereja. Ada juga yang ke gereja itu dalam rangka ikut-ikutan. Koncone nang gereja ya nang gereja. Apalagi kalau diampiri ngoten nggih di WA, nang gereja apa ora? Aku ora nek kendaraan, tak ampiri. Mari melok ae wis nek ngono, mumpung enek sing ngampiri. Jawaban yang tadi disampaikan tentu jawaban yang kayaknya kalau ditanya langsung tentu berbeda begitu gini. Kalau saya saat ini bertanya kepada panjenengan semuanya, apa tujuan panjenengan beribadah? Napa Bapak Ibu? Kenapa panjenengan kok beribadah hari ini? Padahal hujan, enak sekali tidur di rumah selimutan ngoten. Yang sangat klasik jawabannya adalah saya mau napa? Mendengarkan firman Tuhan. Wah, sangat mulia sekali. Apalagi selain mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, ini tidak kalah mulia. Saya ingin bertemu dengan saudara seiman, membangun persekutuan. Nah, sangat bagus sekali begitu ya. Tapi kalau dioncei tenanan begitu, mungkin orang yang ada di luar sana tidak seperti itu. Jawabannya berbeda dengan panjenengan gitu. Nah, kalau kita tadi mendengar pertanyaan itu, sejatinya setiap orang Kristen atau setiap kita itu tahu kenapa umat Kristen itu harus beribadah. Tetapi kadang tujuan yang tadi sudah disampaikan, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman, mau membangun persekutuan, itu hanya ada di lahirnya saja. Di batinnya tidak dihidupi, laku kesehariannya tidak dijalani, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi suatu rutinitas, suatu ritus. Ya umume wong Kristen kuwi nang gereja, lek umat beragama yang lain ya ke tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran penuh, tentu kita tahu apa yang harus terjadi di kehidupan orang percaya. Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di mana banyak orang menyatakan bahwa iman dan kesetiaan diwujudkan dalam ritual keagamaan, kemudian diikuti dan ditaati dalam hidup. Hal ini terlihat dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi. Melalui suratnya itu, Paulus menunjukkan tentang ketaatan kepada Taurat dan segala aturan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi adalah kesia-siaan. Ketaatan kepada Taurat dan segala aturan dilihat sebagai bentuk iman dan kesetiaan mengikut Allah oleh orang Yahudi. Namun hal ini menjadi masalah karena ketaatan tersebut hanya sebatas ketaatan lahiriah saja, tanpa ada penghayatan iman. Sehingga setiap ketaatan yang ditunjukkan oleh orang Yahudi Kristen di daerah Galatia dan Antioquia hanya sebatas rutinitas, tanpa penghayatan makna dari setiap hal yang sedang
mereka lakukan. Sehingga Paulus mengatakan dengan tegas bahwa apa yang sudah dilakukan orang-orang di Galilea dan Antioquia ini adalah kesia-siaan, di mana mereka telah menghidupi ketaatan secara buta. Fokus mereka hanya sebatas hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Bagi orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, mereka memandang perlu bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang dari luar komunitas Yahudi menjadi tanda mereka masuk dalam komunitas itu adalah disunat, sehingga mereka diakui menjadi bagian dari orang Yahudi. Sehingga seakan-akan gambaran bahwa pengikut Kristus harus sama seperti orang Yahudi, kelihatan seperti orang Yahudi, menjalankan ritus seperti orang Yahudi. Namun jika kita mau melihat kembali Yahudisasi atau mengubah orang yang non-Yahudi menjadi Yahudi, berkaitan erat dengan sejarah dan nilai-nilai sosial yang dihidupi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang sangat eksklusif. Mereka sangat mengkhususkan diri, berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan tandanya mereka adalah orang-orang yang taat terhadap Taurat. Kemurnian orang Yahudi dan ketaatan terhadap Taurat menjadi hal yang penting bagi mereka. Pentingnya kemurnian orang Yahudi tampak jika kita mau melihat kembali sejarah di mana orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang semula adalah orang-orang Yahudi menikah dengan orang-orang non-Yahudi, sehingga dianggap orang-orang Samaria itu memiliki darah campuran yang kemudian dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan mengenai ketaatan akan hukum Taurat sangat terlihat jelas dalam perjalanan hidup orang Yahudi yang tidak pernah bisa lepas dari Taurat. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi dasar di mana Yahudisasi yang dilakukan dengan cara menyunatkan orang-orang non-Yahudi dipraktikkan dalam kehidupan jemaat pada masa itu. Pada akhirnya ritus sunat ini dilakukan hanya sekedar menandai orang tersebut sudah menjadi bagian dari orang-orang Yahudi Kristen dan sudah melakukan Taurat yang dianggap hal yang sangat penting bagi orang Yahudi. Namun praktek ini mendapatkan pertentangan dari Paulus, bukan tentang praktiknya yang ia tentang, karena ia juga telah melakukan sunat dan banyak hal dalam kehidupannya sebagai orang Yahudi. Paulus menentang praktik sunat karena Paulus melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut hanya dilakukan secara lahiriah saja, tanpa ada pemaknaan ataupun penghayatan tentang iman di dalamnya, sehingga dilihat sebagai suatu hal yang sia-sia. Paulus menunjukkan mengenai apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh para pengikut Kristus. Paulus menunjukkan tentang sikap hidup dan laku hidup yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus melalui pengalaman hidup secara pribadi. Di mana melalui pengalaman hidup tersebut, Paulus mengajarkan tentang keutamaan beriman kepada Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang akan menyelamatkan setiap orang percaya. Iman ini juga ditunjukkan dalam laku hidup, di mana umat senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh pengharapan dan kesadaran bahwa setiap bentuk ritus atau ritual maupun sikap hidup yang mencerminkan firman Tuhan dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengenal Kristus lebih dalam dan tetap ada dalam persatuan
Kristus. Setiap ketaatan memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Dan inilah yang diharapkan oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Sehingga jemaat di Filipi tidak meniru kesalahan yang dilakukan oleh jemaat di Antiokhia maupun di Galatia. Demikian pengantar PA kita pada malam hari ini. Lalu selanjutnya kita akan mendiskusikan 3 pertanyaan terkait dengan apa yang kita sudah dengar, sudah baca bersama-sama. Karena ini banyak, bisakah kita berbagi kelompok begitu nggih? Yang dijelaskan orang yang non-Yahudi disunat dulu baru diakui menjadi anggota dari orang Yahudi. Kenapa Paulus menolak Yahudisasi itu? Atau kalau kita bahasakan di saat ini, kenapa Paulus menolak Kristenisasi? Itu yang biasanya terdengar di sekeliling kita. Itu yang pertama. Kenapa Paulus menegur keras orang Kristen Yahudi melakukan Yahudisasi kepada mereka yang non-Yahudi? Itu pemahaman terkait dengan Alkitab tadi. Yang kedua, seberapa pentingkah ibadah bagi saudara dan mengapa? Seberapa pentingkah ibadah bagi saudara dan mengapa? Penting karena, gak penting karena, gitu ya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, bagaimana cara agar saudara tidak terhanyut dalam rutinitas dan tetap melakukan ibadah dengan pemahaman yang benar dan tujuan yang tepat. Oke, yang ketiga, bagaimana cara supaya ibadah ini tidak terasa seperti rutinitas, wis biasa, minggu nang gereja. Memperoleh keselamatan. Sedangkan Paulus itu mengatakan bahwa keselamatan itu didapat dari iman kepada Yesus Kristus. Gueri. Mengapa ibadah penting atau bosan? Nomor 1, Rek. Dia menyuruh melaksanakan orang secara ketat untuk memperoleh keselamatan. Sedangkan Itu sudah nomor dereng. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3 belum, masih rembukan. Oke, kita mulai saja nggih menyampaikan jawabannya. Kita mulai dari belakang dulu saja. Kelompok 4. Maju. Monggo, kelompok 4 berdiri saja. Saya tak menyepri. Ini saya mendekati Bapak Pendeta Agerikus. Kalau misalnya ada jawaban yang kurang, bisa konsen. Jadi kami dari kelompok 4, ini namanya kelompok 4, kelompok campur-campur jawabannya. Dari 1 sampai 3. Kita sudah berdiskusi panjang lebar kali ini dengan 3 jawaban, 3 pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah mengapa Paulus menolak Yahudisasi. Jadi jawaban dari kami, kekristenan itu tidak dilihat, bukan kekristenan, mengenal Tuhan Yesus. Kalau umurnya itu tidak dilihat dari lahiriah saja, bukan karena hukum adat harus sunat. Orang yang sudah sunat belum tentu secara di hatinya bisa mengenal Kristus lebih baik lagi. Jadi jawaban kami di sini bahwa kalau ukurnya bukan hukum adat, bukan
bukan secara lahiriah, tapi memang pemahaman yang benar terhadap Kristus. Itu yang kita lakukan. Yang kedua tadi tanya sampai lupa. Seberapa penting ibadah untuk kita semuanya. Jadi kita sepakat ibadah itu penting ya. Ada satu cuplikan dari jawaban Pak Yosi tadi. Indonesia betul. Jadi ibadah itu penting karena yang pertama kerinduan kita untuk memperkaya pemahaman kita terhadap pribadi Yesus Kristus. Karena setiap minggunya kita akan menerima materi khotbah, materi firman yang berbeda-beda, sehingga itu membuat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Itu dari sisi vertikal. Kemudian dari sisi horizontal, menurut kami itu penting untuk persekutuan. Karena persekutuan kita hanya Tuhan saja itu tidak afdol, karena kalau kita tidak diimbangi dengan persekutuan dengan sesama kita, ya mungkin kita ikut dalam persekutuan wilayah, panitia dan sebagainya. Yang penting perlulah kita mengimplementasikan apa yang kita pahami untuk Kristus ke dalam lingkungan kita masing-masing. Dan kedua, dan yang ketiga, bagaimana cara kita agar tidak menjadi rutinitas. Ya kalau tidak menjadi rutinitas ya, jadi ibadahnya bolong-bolong ya, kan tidak rutin berarti. Jadi kalau Bu, pagi saya sore gantian diinformasi. Jadi kalau memang agar tidak menjadi rutinitas, kembali lagi ke pemahaman kita masing-masing. Ya, kerinduan kita terhadap Kristus, kerinduan kita terhadap ibadah yang sesama, itu yang kadang orang-orang Jawa bilang kalau kita ke gereja hanya rutinitas formalitas, ya sama kayak kita ke kerja ya. Senin sampai Jumat atau Sabtu, kalau kita cuma ya datang jam 8, pulang jam 5, tapi tidak mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang kerjaan apa sih yang kita harus kerjakan, impian apa sih yang harus kita capai, itu juga sama seperti itu. Jadi kalau kita memang tidak mau rutinitas, ya kita mempunyai pemahaman yang benar dulu mengenai Kristus. Dengan cara apa? Biasanya dengan cara kita setiap hari satu membaca firman, ya itu akan otomatis terbangun secara otomatis ya bagi kita semua untuk kita bisa dulu untuk setiap harinya bisa bekerja. Itu sih. Tambahan mungkin Pak Sarji dari poin 1 sampai 3. Itu. Mau di Pak Wenda ada senderan kayu jati di situ. Saya senderan siapa ini? Sini Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu memang Tuhan Yesus mengajarkan bukan ritual yang terpenting. Jadi mengapa Paulus mengingatkan hal itu? Karena memang Tuhan Yesus mengajarkan bukan ritualnya yang terpenting, tetapi pemahaman seperti tadi yang sudah dikatakan Pak Wenda tadi, bahwa pemahaman itu yang jauh lebih penting daripada sekedar ritual. Dan ini diingatkan. Jadi orang Kristen ya memang seharusnya bukan ritual yang diutamakan, tapi memahami posisi dan sebagai seorang Kristen itu bagaimana, itu yang sangat penting. Itu yang kedua, seberapa pentingkah ibadah? Menurut saya, menurut grup 1 jadi saya ditodong penting Pak, ya memang sangat penting. Karena tadi seperti
jawaban yang pertama dari grup 1 bahwa pemahaman yang sangat penting di dalam ibadah itu ya kita membangun pemahaman itu, membuat supaya ketika kita beribadah itu semua bisa memahami apa yang menjadi makna, apa yang menjadi maksud Tuhan. Hubungan ke atas dan vertikal energi beribadah. Contoh konkret kemarin Rabu-Abu itu yang dulu kita tidak pernah merasakan bagaimana sih Rabu-Abu itu. Batu terus digambari salib untuk nggak pakai spidol permanen gitu kan. Bisa saya bilang sangat mudah sekali karena masih kaji. Nah ini merasakan bahwa itu sangat menarik. Nah apakah hal-hal lain yang mungkin juga itu menarik itu bisa digali sehingga ada sebuah kerinduan lagi untuk hal-hal tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari grup 1. Sebenarnya sudah awal tadi saya mau ngomong panjang, cuman Pak Wenda tadi nguping dari sini sehingga sudah disampaikan semua. Saya cukup di sini saja. Matur nuwun juga Pak Wenda. Kalau saya paling dikit, jadi masukkan dikit. Saya bersyukur ya kita mungkin pemahaman kita tadi kayaknya hampir sama dengan yang kita rangkum Pak Wenda, kelompok pertama kayaknya hampir sama deh. Kalau saya bisa bertanya Yahudi itu apakah bisa disamakan dengan orang Farisi dan Saduki gitu ya? Oh suku. Oh ya. Saya kira tadi sama. Kalau menurut kami di sini, kenapa Paulus tadi ya malah bicara langsung pada Yesus ya? Mungkin cara ibadahnya orang Yahudi itu ya sama tadi, hanya rutinitas ya. Jadi kalau ada istilah just sebut kayak di cover itu kayaknya orang Yahudi itu benar-benar cuma sampulnya saja gitu. Jadi makna dari ibadah itu sendiri itu terlalu menghayati. Mereka hanya melakukan rutinitas ritual seperti tadi contohnya harus bersunat, harus mencuci, harus melakukan langkah-langkah step untuk ibadah itu yang penting itu gitu. Jadi cara-cara yang mungkin jadi untuk makna ibadahnya sendiri pada Tuhan itu mungkin kurang, makanya Paulus ini tidak terlalu setuju. Sedangkan yang kedua tentang pentingnya ibadah, penting banget ini, penting pakai dingin ya bagi kita. Karena kelompok saya tadi juga penting ya. Karena apa ya? Ini tadi agar kita pertama dengan ibadah itu kita lebih mempunyai wawasan tentang rohani. Terus kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dengan beribadah itu melalui doa-doa, melalui pujian-pujian. Kita merasa kita lebih dekat, lebih dijaga dengan Tuhan. Yang ketiga lebih menambah wawasan rohani kita untuk kita dapat melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kita tersebut dengan kehendak Tuhan. Yang cara agar itu tidak menjadi rutinitas. Rutinitas itu berarti kita berhubungan dengan kebosanan ya. Rutin membosankan, hanya kita lakukan hanya yang penting kuantitasnya, kualitasnya enggak. Kalau ini tadi rutinitas syukuri, kita harus bersyukur saja dulu. Kita bersyukur supaya ibadah itu menyenangkan, jadi kita syukuri saja. Kemudian benar-benar menghayati ibadah itu sangat kita butuhkan, seperti nafas ya, nafas hidup kita. Jadi ibadah itu harus penting banget bagi kita. Kemudian yang ketiga itu mencoba untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang apa yang sudah kita terima.
Seperti contohnya ada kegiatan-kegiatan kunjungan gitu biasanya kan. Jadi kegiatan rohani kita itu lebih bermakna gitu, lebih saling mendoakan saudara kita yang terbeban, terus sedang sakit maupun sedang membutuhkan pertolongan. Oh ya, tambahan yang kedua tadi untuk penting itu ya, supaya kita itu mendapatkan berkat baik rohani maupun jasmani seperti yang disediakan oleh keluarga Bapak Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih kelompok 2 menjadi kelompok yang paling akhir, dan kami kelompok 2 sangat menghargai atau di satu level aja. Jadi kalau misalnya di sisi ritualnya kita sudah ada di level itu, Tuhan itu ingin kita naik level juga sama juga di jemaat-jemaat di Filipi itu gitu. Jadi ketika misal anggapannya kalau ritualnya itu kita di jenjang TK, Paulus ingin jemaat di Filipi itu bisa naik sampai tingkat yang SMA. Jadi benar-benar memaknai juga, gak cuma di ritualnya saja. Dan itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, seberapa penting ibadah bagi saudara? Menurut pendapat kelompok kami, penting sekali. Jadi sekali, bukan 2 kali atau 3 kali. Bercanda ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, seberapa penting ibadah bagi kita semua? Penting sekali, penting banget. Tapi sebelum bisa memaknai seberapa penting ibadah itu, kita harus sama-sama tahu dulu apa sih sebenarnya ibadah itu. Dan menurut saya pribadi juga, ibadah itu sebenarnya nggak cuma dimaknai sebagai ya kita beribadah kepada Tuhan seperti berdoa ataupun kegiatan-kegiatan ibadah saja, tapi apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya, itu ya harus dimaknai sebagai ibadah. Artinya apa? Seberapa penting ibadah bagi kita, ya bukan hanya aktivitas kerohaniannya saja yang harus dimaknai, tapi ya apapun yang kita lakukan harus dimaknai sebagai ibadah. Artinya tadi sempat disinggung tentang bosan ritual seperti itu gitu ya, hanya aktivitas sehari-hari saja gitu. Tapi yang ingin saya tekankan, tadi saya sempat berpikir juga analogi tentang rutinitas. Sebenarnya kalau kita ngomongin rutinitas kita sehari-hari apa sih? Pasti sehari minimal mandi sekali, ya mungkin umumnya 2 kali, tapi minim-minim kan harus sekali gitu. Kenapa kok harus mandi? Kenapa kok ada rutinitas mandi gitu kan? Artinya ya karena kita sama-sama tahu pentingnya mandi. Kalau nggak mandi ya baunya kecut, kalau nggak mandi ya baunya nggak enak, sakit bisa juga gitu kan. Artinya apa? Kita walaupun mandi itu membosankan, melakukan hal yang sama itu terus, tapi kita benar-benar tahu maknanya dan tujuannya mandi itu apa gitu. Jadi ya sama juga kayak kita beribadah. Kenapa kok kita walaupun ibadah itu rutinitas, bukan rutinitasnya yang salah, tapi ya karena kita tahu manfaatnya ataupun kita tahu ya fungsinya, tujuannya kita beribadah itu apa ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Jadi semembosankan apapun ibadah, ya mungkin ngantuk, yang ada yang habis dari pulang kerja datang rebuan masih capek, kena hujan, semembosankan ataupun semelelahkan ritualnya itu, rutinitasnya itu, kita tetap tetap bisa memaknai itu karena kita tahu tujuannya dan esensinya kayak gitu. Terus yang ketiga, bagaimana cara agar tidak hanyut dalam rutinitas dan tetap melakukan ibadah dengan tujuan dan pemahaman yang benar. Supaya nggak hanyut, pegangan. Kalau misalnya cek gak pinter ya apa ya, pegangan yang benar, yang kuat gitu. Jadi ya pegangan kita kepada Tuhan, pegangan kita ke juru selamat kita harus yang kuat, iman kita harus yang kuat. Seperti itu. Mungkin ini dari Marta Junior, Marta Senior mau menambahkan mungkin. Ini namanya Jogja. Mungkin saya menambahkan sedikit saja tentang yang ketiga. Tadi sudah disinggung bahwa seluruh hidup kita itu adalah ibadah. Tapi kalau dalam diskusi kita ini konteksnya adalah ibadah
gereja yang maksudnya adalah persekutuan bersama dengan teman-teman kita seiman, kita perlu menyadari esensinya dulu bahwa sebenarnya kehadiran kita di dalam sebuah ibadah adalah kita meresponi undangan Tuhan. Ibadah itu adalah prakarsa dari Tuhan. Bukan kita yang punya inisiatif datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang berinisiatif lebih dahulu mendatangi manusia. Dan alangkah kurang ajarnya manusia kalau Tuhan yang sudah berinisiatif datang itu kita tidak merespon. Gitu ya. Jadi bukan karena kewajiban, tetapi lebih karena kebutuhan. Seperti tadi disampaikan analoginya mandi, itu kan bukan karena kewajiban kita mandi tiap hari, gitu. Tapi karena kita perlu mandi, dingin ya harus mandi. Supaya caranya gimana? Gitu. Kalau nggak punya heater ya kita godok air supaya tidak kedinginan dan lain sebagainya. Saya rasa itu sih analogi yang krusial gitu. Kalau kemudian tadi disebutkan variasi, kreativitas, saya yakin karena kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang kreatif, maka kita pun juga tidak kekurangan kreativitas untuk bisa menciptakan bentuk ibadah yang menyenangkan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita menyadari kebutuhan kita untuk beribadah dan menyadari keberhargaan ibadah itu sendiri. Terima kasih. Sungguh diskusi yang begitu baik nggih Bapak Ibu, setiap jawaban panjenengan saling memperkaya. Kalau kita bicara Yahudisasi di Indonesia itu pernah mengalami namanya Kristenisasi. Saya bukan ahli sejarah, tetapi saya pernah mendengar, melihat bahwa di Indonesia yang paling mudah untuk berlindung, tempat berlindung itu adalah di gereja. Ada masa di mana di Indonesia ini jumlah orang Kristen itu meningkat pesat. Hanya saat di mana ada ancaman. Artinya mereka hanya ikut, pokoknya aku duwe agama, diakui sebagai orang Kristen. Bahkan ada juga orang yang berupaya supaya jemaatnya terlihat banyak, orangnya disogok dengan uang supaya menjadi orang Kristen. Jadi kalau kita bicara Yahudisasi di Indonesia sendiri juga sudah pernah mengalami yang namanya Kristenisasi. Dan itu nampaknya menjadi kata-kata yang sedikit tidak nyaman ketika ada di dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Lalu kalau ibadah penting atau tidak, kita semua rasanya sepakat ibadah itu penting, gitu ya, dengan berbagai alasan itu tadi. Bahwa ibadah itu ada relasi horizontal vertikal. Ibadah Yesus melanjutkan karya pelayanannya, mengunjungi, mendoakan, mendukung setiap saudara kita. Juga di dalam ibadah mengenal lebih dalam lagi pribadi Tuhan Yesus yang telah dituliskan di dalam kitab suci. Dan caranya supaya ini tidak terasa seperti rutinitas, seperti ya itu saja. Ada banyak hal yang sudah disampaikan bahwa mungkin ada diselenggarakan ibadah dengan variasi tertentu, ibadah-ibadah khusus begitu. Lalu juga ibadah itu dipahami dengan rasa syukur bahwa kita punya waktu. Dan ini semakin mengingatkan pada setiap kita bahwa pengikut Kristus adalah sekelompok orang yang menjalani hidup dengan makna dan pemahaman, bukan beriman dalam kekosongan. Sehingga kita, Paulus mengajak jemaat di Filipi dan juga mengajak kita semua di malam hari ini untuk menyadari bahwa ibadah adalah hal yang penting. Di mana melalui ibadah kita merasakan bahwa diri kita sedang ada dalam persekutuan bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus, dan bersama dengan Roh Kudus. Dalam persekutuan itu juga dinyatakan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan dalam
harus kita jalani. Dengan demikian, misi dan karya Allah dapat terwujud melalui hidup kita. Semua ini kita lakukan sebagai bentuk kesetiaan kita terhadap Kristus dan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Kristus. Semua rintis yang dimiliki oleh gereja Tuhan di dunia menjadi hal yang penting, baik dan berbuah ketika semua itu kita lakukan dengan pemahaman bahwa setiap rintis membawa kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh dengan pemahaman dan tujuan yang benar, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupan keseharian. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari senantiasa percaya dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita dari hari ke hari, mulai hari ini. Lamun kulo melampah, kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 125 bait 1 saja. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menaungi kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Puji syukur hari ini saya bisa bergabung dengan PKJ Baru. Kami pindah dari PKJ Jagung Tanggul Semboro Jember. Ya, dari Jember. Sebenarnya sudah lama kita di Surabaya, di Sidoarjo ya. Hanya saja mungkin baru ini kami terus pindah jemaat ke PKJ Baru yang ini. Karena kami sering ibadah di sini juga di YouTube ini, mungkin beberapa pernah lihat wajah kami ya. Saya ada wajah-wajah yang sudah pernah saling karena kami dari keluarga Bapak Dirimanto, kebetulan Bapaknya hari ini lagi meriang, jadi itu dari saya ikut, dan 2 anak saya ini yang nomor 2 SMP kelas 3, yang pertama sedang kuliah semester 6 di DM kuliahnya di perawatan sama ya gitu ya. Terima kasih kami bisa bergabung, mungkin sebelumnya sudah ya bisa ikut bagian, kita belum bisa karena ada beberapa kendala karena tugas ya, mungkin nggak bisa terlalu sering karena tugas dari pekerjaan yang membuat kita tidak bisa
selalu sering terima kasih untuk semuanya. Semoga ini bisa menjadi membangun persekutuan bersama saudara seiman dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Matur nuwun, berkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Puji syukur kehadiran Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kami bisa penjenengan Rawi bukan kita karena kita bisa beribadah sama-sama. Meskipun cuaca hujan, namun tidak menghalangi niat kita untuk berbakti kepada Tuhan hari ini. Mohon maaf kami menerima penjenengan semua dalam ibadah ini di gedung gereja ini, tidak di rumah, karena pertama rumah kami kecil, mungkin nggak muat untuk jumlah sekian banyak. Yang kedua, kami termasuk warga baru di tempat tinggal kami, sehingga kami masih beradaptasi. Akhir kata kami sampaikan selamat beribadah, Ibu, Tuhan memberkati.